Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. AC Milan dan Inter Milan akan bertemu di San Siro pada pekan ke-23 Serie A. Pertandingan ini dijadwalkan kick-off Senin 3 Februari 2025 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Live streaming di video. Dua pelakon derby della Madonnina ini baru saja mengalami nasib berbeda di matchday terakhir leg fase Liga Champions. Milan kalah 1-2 dari Dinamo Zagreb racikan Fabio Cannavaro, sedangkan Inter sukses menghantam AS Monaco 3-0 dengan hat-trick Lautaro Martinez. Milan pun terlempar dari peringkat 6 klasmen ke posisi 13. Milan tetap lolos dari leg fase, tapi harus berjuang di babak playoff. Sebaliknya, Inter finish di peringkat 4 dan lolos otomatis ke babak 16 besar. Di Serie A, Milan masih tercecer di luar zona Eropa, sedangkan Inter menempati peringkat 2 di bawah Napoli. Derby Milan musim ini sudah tersaji 2 kali, dua-duanya dimenangi oleh Rossoneri. Pada pekan kelima, ketika masih dilatih Paulo Fonseca, mereka menang 2-1. Setelah itu di final Supercoppa Italiana, bersama pelatih baru Sergio Conceição, mereka mengalahkan Nerazzurri 3-2 dari posisi tertinggal 0-2. Yang menarik dalam dua derby itu, Inter di atas kertas lebih diunggulkan berkat performa mereka yang lebih baik. Namun Milan 2 kali pula tampil mengejutkan dan selalu keluar sebagai pemenang. Apakah itu akan kembali terulang di San Siro nanti, atau kali ini hasilnya bakal berbeda? Dalam laga yang berpotensi menjadi laga debut Kyle Walker ini, Rossoneri mengincar hat-trick kemenangan atas sang rival sekota. Di sisi lain, Nerazzurri pasti bertekad membalas kekalahan pahit dari 2 pertemuan sebelumnya. Inter resmi mengumumkan kedatangan Nikola Zalewski dari AS Roma dengan status pinjaman hingga akhir musim dengan opsi pembelian permanen. Menurut laporan dari Fabrizio Romano, Inter membayar 600.000 euro untuk biaya peminjaman selama 5 bulan. Jika ingin mengaktifkan opsi pembelian permanen, Nerazzurri harus membayar tambahan sebesar 6 hingga 6,5 juta euro pada akhir musim. Kehadiran Zalewski memberi tambahan kedalaman skuad bagi Inter di sektor sayap, terutama dalam menghadapi jadwal padat di sisa musim ini. Zalewski sendiri sejak kemarin sudah ikut berlatih bersama skuad yang lain di Appiano, meski pengumuman resmi ia bergabung dengan Inter baru keluar hari ini. Kehadiran Zalewski memberikan tambahan opsi bagi pelatih Simone Inzaghi di lini sayap. Para penggemar kini menantikan apakah sang pemain muda akan langsung mendapatkan kesempatan tampil dalam laga besar melawan rival sekota AC Milan. Mantan striker timnas Italia Antonio Cassano menilai bahwa Inter menjadi kekuatan yang diperhitungkan di Liga Champions musim ini. Menurutnya, tim-tim besar Eropa kini mulai takut menghadapi Nerazzurri. Dalam wawancaranya di podcast FIFA El Football, Cassano memberikan dukungan penuh bagi Inter dalam perburuan gelar Eropa musim ini. Inter sukses melaju ke babak 16 besar Liga Champions dengan performa yang mengesankan di fase grup. Mereka finish di posisi keempat dalam fase Liga, hanya kalah selisih gol dari Barcelona dan Arsenal, serta di bawah Liverpool yang memimpin klasmen. Yang lebih menarik, Nerazzurri mengumpulkan lebih banyak poin dibandingkan klub raksasa seperti Bayern Munich, Real Madrid, Paris Saint-Germain, dan Manchester City.
Meskipun Inter mengalami satu kekalahan melawan Bayer Leverkusen akibat gol di menit akhir, mereka tetap tampil solid sepanjang kompetisi. Sejauh ini, hanya satu gol yang bersarang di gawang mereka di Liga Champions musim ini. Inter juga meraih hasil positif dengan menahan imbang Manchester City dan mengalahkan Arsenal dalam perjalanannya ke fase gugur. Cassano yang pernah bermain untuk Inter menilai bahwa tim asuhan Simone Inzaghi adalah yang terbaik di Italia saat ini. Menurut saya, Inter sudah tampil sangat baik. Tidak mudah untuk finish di 8 besar kompetisi ini, ujar Cassano. Saya masih melihat sulit bagi mereka untuk menjuarai Liga Champions, tapi saya yakin Inter akan menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan. Semua tim besar akan takut menghadapi mereka, tegasnya. Kini Inter bersiap untuk melanjutkan perjalanannya di fase gugur dan membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level tertinggi sepak bola Italia. Inter berada dalam posisi siaga tinggi setelah Paris Saint-Germain PSG dikabarkan siap menjual kiper utama mereka, Gianluigi Donnarumma, pada bursa transfer musim panas mendatang. Dalam beberapa pekan terakhir muncul rumor yang mengaitkan Donnarumma dengan kepindahan ke Inter. Kiper berusia 25 tahun itu menjadi salah satu target utama Nerazzurri untuk menggantikan Yann Sommer yang kini berusia 36 tahun. Jika transfer ini terwujud, Donnarumma bisa menjadi pilar baru di bawah mister gawang Inter dan melanjutkan dominasinya di Serie A setelah sebelumnya bersinar bersama AC Milan. Bursa transfer Inter Milan tak hanya fokus pada masa kini, tetapi juga menatap masa depan. Salah satu incaran mereka adalah Nico Paz, gelandang muda berbakat asal Argentina, kelahiran tahun 2004. Paz saat ini bermain untuk Como, namun masih terikat kontrak dengan Real Madrid. Profilnya sesuai dengan kriteria pemain muda potensial yang ingin diinvestasikan oleh pemilik Inter, Oektri. Nerazzurri julukan Inter dikabarkan telah menugaskan wakil presiden mereka Javier Zanetti untuk melakukan pendekatan pada Paz. Zanetti memiliki kedekatan dengan ayah Paz, Pablo Paz, yang merupakan rekan setimnya di tim nasional Argentina. Tuttosport mengabarkan bahwa Inter sangat menginginkan Paz yang gaya bermainnya mengingatkan pelatih Simone Inzaghi pada Luis Alberto. Como sendiri berusaha untuk menghapus klausul pembelian kembali senilai 10 hingga 12 juta euro yang tercantum dalam kontrak Paz dengan Real Madrid. Hal ini dilakukan demi memuluskan transfer Paz ke Inter yang dimotori oleh Zanetti, sahabat lama Pablo Paz.